Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bahasa, teman-teman linguistik se-Indonesia dimanapun berada. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya Atriki Hana Masni, mahasiswa ilmu linguistik program Pasca Sarjana Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi yang saya ambil dari buku The Routledge Handbook of Forensic Linguistics yang diedit oleh Malcolm Coulthard dan Alison Jensen pada bab 31 tentang My Expert and My Opinion yang ditulis oleh Malcolm Coulthard guna memenuhi tugas mata kuliah linguistik forensik yang dibimbing oleh Dr. Sawirman and Boom. Sebelum mengetahui isi bab ini, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui siapa itu Malcolm Coulthard. Malcolm Coulthard adalah profesor forensik linguistik pertama di dunia. Beliau adalah Presiden Yayasan Asosiasi Internasional Ahli Bahasa Forensik dan editor pendiri Jurnal Forensik Linguistik, International Journal of Speech, Language, and the Law. Malcolm Coulthard bertindak sebagai saksi ahli dalam linguistik forensik dan ditugaskan untuk menyiapkan laporan untuk penuntutan dan pembela di lebih dari 180 kasus perdata dan pidana. Selanjutnya, main point dalam bab ini sudah saya rangkum dalam bentuk mind mapping dan akan saya jelaskan satu persatu dalam slide selanjutnya. Pada paragraf pertama bab ini, Coulthard mengkategorikan saksi menjadi dua jenis, yaitu saksi mata, di mana bukti dan keterangan yang diberikan oleh saksi ini di pengadilan memiliki keterlibatan pribadi terhadap kasus tersebut dengan menceritakan fakta dan pengalaman yang relevan. Lalu, kategori saksi yang kedua adalah saksi ahli. Saksi ahli biasanya tidak terlibat dengan kasus tersebut, namun mereka bekerja untuk pengadilan guna memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesional. Pendapat yang disampaikan saksi ahli biasanya berdasarkan alat bukti forensik, yaitu waktu dan cara kematian, jejak kaki, jejak DNA, rekaman percakapan, atau pesan teks. Saksi ahli adalah profesional di berbagai disiplin ilmu, seperti arkeolog, dokter gigi, insinyur, ilmuwan penelitian, juga ahli bahasa dan forensik. Semua ahli ini bekerja full time hanya untuk pengadilan kecuali ahli bahasa. Rata-rata ahli bahasa adalah akademisi yang sesekali mengerjakan kerja kasus dan bahkan jarang ke pengadilan. Lalu timbul pertanyaan, kasus apa sih yang biasa ditangani oleh ahli bahasa? Jawabannya tentu saja ahli bahasa menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan bahasa. Menurut Coulthard pada bab ini, dalam 20 tahun terakhir banyak kasus yang membutuhkan ahli bahasa sebagai ahli. Misalnya, kasus keburaman kata-kata individu dalam instruksi juri, kepemilikan kata dan frasa tertentu dalam kasus plagiarisme, dan tuduhan pemalsuan seluruh teks dalam 2 kasus pembunuhan. Selain itu, di negara kita juga terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh ahli bahasa, misalnya ujaran kebencian yang saat ini marak digunakan oleh masyarakat di media sosial. Dalam menganalisis kasus-kasus ini, ahli bahasa memiliki analisis tersendiri. Misalnya, biasanya ahli bahasa melakukan penelitian dasar yang digunakan dalam kasus plagiarisme seperti melihat rangkaian kata-kata pendek atau hapaks bersama, yaitu kata-kata yang hanya muncul sekali, atau keandalan memori verbal, atau bagaimana seseorang dapat menghitung probabilitas 2 penulis berbeda telah menghasilkan satu set pesan teks yang disengketakan. Setelah analisis selesai dan mendapatkan opini, saksi ahli dihadapkan pada 2 masalah komunikatif. Pertama, bagaimana cara terbaik menjelaskan analisis dan mengungkapkan pendapat yang diperoleh dalam laporan yang ditulis untuk audiens profesional hukum. Dan kedua, jika kemudian dipanggil untuk memberikan bukti lisan di pengadilan, bagaimana ia dapat mengatasi aturan interaksional yang tidak biasa. Lalu, ahli bahasa juga memiliki 2 masalah tambahan yang unik, yaitu karena peduli dengan analisis bahasa yang rinci, pengacara dan hakim menganggap diri mereka sendiri sebagai ahli juga secara profesional, dan juga semua penutur asli dalam beberapa hal ahli dalam struktur dan arti bahasa mereka sendiri. Hal ini dapat terlihat pada saat sangat sulit memanggil seorang ahli bahasa untuk memberikan bukti tentang arti kata. Karena pengadilan lebih tertarik pada 2 jenis makna, yaitu makna teknis dan makna akal sehat. Makna teknis adalah makna hukum yang khusus yang dapat sangat berbeda dari makna denotatif dalam pengaturan non-hukum.
Ahli bahasa harus ahli dalam sifat interpretasi. Misalnya British Road Traffic Act mensyaratkan penggunaan lampu khusus pada kendaraan selama jam kegelapan. Undang-undang sendiri memberikan batasan jam kegelapan tersebut adalah setengah jam setelah matahari tenggelam dan setengah jam sebelum matahari terbit. Di sini ahli bahasa harus mampu dalam sifat interpretasi jam kegelapan karena anggapan terdakwa tentang apakah hari itu gelap atau tidak pada saat melakukan pelanggaran itu tidak relevan. Selain ahli dalam sifat interpretasi, ahli bahasa juga harus ahli dalam sifat pengkodean linguistik. Salah satu contoh ahli Inggris yang membuat peka halayak awam berasal dari bukti Coulthard sendiri dalam banding Robert Brown yang menyatakan bahwa pengakuan monolog yang diatribusikan kepadanya sebenarnya diperoleh melalui tanya jawab. Salah satu bukti yang diambil Coulthard sebagai pendukung dari klaim yang disebutkan Brown bisa teman-teman lihat di slide ini. I was covered in blood, my jeans and a blue fur coat and a shirt were full of blood. Saya berlumuran darah, celana jeans saya dan jas perka biru dan kemeja penuh darah. Sebagai seorang ahli bahasa, tentu akan menemukan keanehan pada klausa kedua, di mana terdapat my jeans and a blue fur coat and a shirt yang terlihat tidak wajar. Menurut Coulthard, penggunaan partikel a biasanya digunakan ketika baru pertama kali memperkenalkannya. Dan jika dilihat pada kalimat ini, penggunaan e yang paling mungkin dalam konteks ini adalah untuk membedakan antara milik saya dan bukan milik saya. Misalnya ungkapan I look around the room and I saw my jeans and a blue fur coat and a shirt, they were full of blood. Akan sangat wajar dalam konteks ini di mana beberapa pakaian itu milik orang lain. Tentu saja makna ini bukanlah yang dimaksud dalam narasi ini, karena yang dimaksud adalah semua pakaian itu milik narator. Ungkapan a blue fur coat and a shirt bisa muncul sekali lagi secara alami sebagai akibat dari konversi yang ceroboh dari serangkaian pertanyaan dan jawaban pendek ke dalam bentuk monolog. Orang dapat melihat bagaimana hal ini mungkin terjadi dalam kasus ini dengan melihat urutan aktual yang diambil dari catatan wawancara polisi sebelumnya dengan Brown. Seperti yang terlihat, di sini polisi menanyakan, "What were you wearing?" Apa yang kamu kenakan? Lalu Brown menjawab, "I had a blue shirt and a blue parka." Saya memiliki kemeja biru dan jaket biru. Lalu, bagaimana cara untuk menjadi ahli bahasa? Kriteria untuk beralih dari ahli bahasa menjadi saksi ahli pada setiap negara itu berbeda-beda. Biasanya jika seseorang ahli bahasa sudah diterima di suatu pengadilan, maka akan diterima juga pada pengadilan lain yang setingkat dan jarang ditolak atau ditentang. Ahli dipertahankan dan dibayar oleh salah satu pihak, namun tetap ditunjuk oleh pengadilan. Tidak ada persyaratan khusus menjadi ahli, misalnya metode yang harus digunakan. Sejauh ini belum ada persyaratan eksplisit seperti yang ada di Amerika Serikat setelah keputusan Daubert tentang sifat posisi teoritis pakar atau tentang metodologi dan bukti tertentu yang menjadi dasar pendapat pakar tersebut. Setelah dipertahankan, untuk menentukan kecukupan keahlian dan relevansi keahlian itu tetap tergantung pada pengadilan. Bahkan setelah seorang ahli diizinkan untuk memberikan bukti, hakim dan atau juri dapat memutuskan bahwa bukti tersebut tidak membantu, persuasif, atau bahkan tidak relevan dan memilih untuk mengabaikannya. Kadang-kadang di akhir persidangan para ahli dikecam oleh pengadilan, seperti yang dikutip dalam Guilfoyle. Dalam penilaian kami, meskipun Profesor Center jelas adalah seorang ahli di bidangnya, bukti yang diberikan darinya bukanlah bukti ahli sejenis yang harus ditempatkan di hadapan pengadilan. Namun, menurut Coulthard terjadi perubahan yang cepat dan radikal di Inggris pada saat dia menulis bagian ini. Pada tahun 2008, pemerintah Inggris menunjuk mantan inspektur kepala detektif polisi sebagai regulator ilmu forensik pertama dengan uraian singkatnya beroperasi secara independen untuk memastikan bahwa standar kualitas berlaku di semua layanan ilmu forensik. Lalu di 2009, regulator menerbitkan sebuah makalah konsultasi tentang pendaftaran praktisi forensik yang merekomendasikan bahwa sistem akreditasi dibuat berdasarkan standar ISO yang diakui secara internasional dan dinilai oleh UK Accreditation Service atau UKAS.
Lalu pada saat yang sama, Komisi Hukum mengusulkan solusi selanjutnya, yaitu dengan pembuatan pengujian undang-undang baru untuk menentukan dapat diterimanya bukti ahli dalam proses pidana, yang kemungkinan akan mencontoh sistem yang saat ini sedang berlaku di Amerika Serikat, yang diwujudkan dalam Aturan 702 Tahun Aturan Pembuktian Federal, atau secara informal disebut sebagai Test Daubert. Rule 702 mengizinkan pakar manapun untuk bersaksi sebagai saksi jika dan hanya jika the testimony is based upon sufficient facts or data, the testimony is the product of reliable principle and methods, and the witness has applied the principle and methods reliable to the facts of the case. Atau kesaksian tersebut didasarkan pada fakta dan data yang cukup. Kesaksian adalah produk dari prinsip dan metode yang dapat diandalkan, dan saksi telah menerapkan prinsip dan metode yang andal terhadap fakta kasus. Rule 702 dirancang dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung 1993 dalam kasus banding Daubert versus Merrill Dow Pharmaceuticals yang secara dramatis mengubah sifat bukti yang dapat diterima. Argumen utama dalam banding tersebut adalah apakah bukti ahli dapat ditolak dengan alasan pakar yang bersangkutan belum mempublikasikan karyanya. Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengamati bahwa kata sifat ilmiah menyiratkan landasan dalam metode dan prosedur sains, dan kemudian mengusulkan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keilmuan, yaitu whether the theory has been tested, apakah teori telah diuji, whether it has been subjected to peer review and publication, apakah telah melalui rangkaian review dan publikasi, the known rate of error, tingkat kesalahan yang diketahui, dan whether the theory is generally accepted in the scientific community, apakah teori tersebut diterima secara umum dalam komunitas ilmiah. Sistem hukum common law yang digunakan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menjadikan juri sebagai penentu orang yang bersalah atau tidak dalam proses pengadilan, dan hakim sebagai penentu waktu hukuman orang yang telah dinyatakan bersalah oleh juri. Penggunaan sistem hukum ini juga memberikan batasan diterimanya bukti yang diberikan oleh saksi ahli. Pada tabel 312 ini memperlihatkan kode dan fakta-fakta linguistik yang digunakan oleh tersangka yang kemudian ditunjukkan oleh ahli bahasa forensik pada juri, di mana fakta ini belum tentu dapat dikumpulkan sendiri oleh juri. Pada bukti yang ditemukan, tersangka mengirim pesan kepada korban tanpa menyingkat 5 item yang ada di tabel, seperti be, come, I will, they, yes, namun menyingkat 5 item di atas pada 300 pesan teks yang dikirimnya 3 hari sebelumnya kepada penerima lainnya menjadi B, come, I'll, they, dan ya. Dengan informasi ini dan beberapa masukan tutorial dari pakar tentang perilaku linguistik yang diatur aturannya, juri dapat mencapai kesimpulan yang tepat. Nah, setelah penjabaran-penjabaran tadi, saya menyimpulkan beberapa hal mengenai ahli bahasa. Yang pertama, berdasarkan penjelasan Coulthard, ahli bahasa meski tidak bekerja secara full-time di suatu pengadilan, namun tetap dibutuhkan karena saat ini banyak kasus yang membutuhkan ahli bahasa sebagai saksi ahli. Salah satunya kasus plagiarisme. Ahli bahasa biasanya akademisi yang bekerja untuk pengadilan yang dalam menangani kasus dalam setahun juga terbatas. Karena hal ini, banyak ahli, terutama ahli yang terbilang baru, merasa tertekan ketika harus memberikan kesaksian. Lalu, yang kedua, praktisi forensik diakreditasi berdasarkan ISO yang diakui UKAS dan penerapan Rule 702 di Inggris pada tahun 2009. Aturan 702 atau Rule 702 dirancang dengan mempertimbangkan kasus banding Daubert versus Merrill Dow Pharmaceuticals dengan aturan pembuktian terkait dapat diterimanya kesaksian saksi ahli. Sebagai saksi ahli, ahli bahasa harus ahli dalam sifat interpretasi juga dalam sifat pengkodean linguistik.
Seperti penjabaran contoh kasus pada main point sebelumnya, saya juga melihat keharusan ini dalam contoh kasus memo bunuh diri Aceh, mahasiswa Universitas Indonesia yang ditemukan mengapung di Danau Kenanga UI pada 26 Maret 2015. Dalam kasus bunuh diri ini, Akseina atau Aceh meninggalkan memo bunuh diri yang berisi 14 kata dengan 2 kata diantaranya adalah negasi. Memo bunuh diri Aceh ini diberikan temannya Ahmad Jibril Jamaluddin kepada ayah kandung Aceh yang saat itu mencari anaknya ke jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI pada 30 Maret 2015. Jibril mengaku menemukan surat tersebut ketika masuk dan menginap di kamar kos Akseina 1 hari sebelumnya. Pada surat ini terdapat coretan perubahan kata seperti kata never dicoret menjadi kata not, kata ever menjadi kata eternity, dan kata me menjadi existent. Seperti sebelumnya yang bisa teman-teman lihat. Sebelumnya surat ini ditulis dengan will never return forever. Please don't search for me. My apologize for everything. Lalu dicoret beberapa kata dan berubah menjadi will not return for eternity. Please don't search for existence. I apologize for everything. Meski pihak kepolisian sudah menyimpulkan beberapa hal baru terkait kematian Akseina, salah satunya bahwa memo bunuh diri diduga ditulis oleh 2 orang. Hal ini dibuktikan dari berbedanya penulisan huruf K yang sudah diteliti oleh ahli grafologi. Namun kenyataan bahwa kasus ini belum menemukan titik terang kemungkinan diakibatkan dari kurangnya kemampuan ahli bahasa dalam menganalisis memo bunuh diri Aceh. Beberapa fakta terkait memo bunuh diri Aceh seperti penggunaan 2 negasi dalam satu memo, beberapa kata yang dicoret kemudian diganti dengan kata lain, dan penggunaan frasa my apologize dalam bentuk jamak dapat dijadikan ahli bahasa sebagai pengkodean linguistik yang dapat dianalisis. Nah, itu tadi penyajian materi yang saya sampaikan dari bab yang ditulis oleh Malcolm Coulthard. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan mendengarkan dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Stay healthy and stay negative. Bye.